Spiritual itu kan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, untuk menambah keseimbangan diri, jadi agar kita kondisi lebih tenang dalam menghadapi hidup, tidak mudah galau kan, tidak mudah susah, tidak mudah terlalu senang kan gitu sebenarnya. Nah, ada keseimbangan, kedamaian. Nah, ada 3 afirmasi dalam spiritual, yaitu afirmasi rileks, afirmasi tenang, afirmasi damai. Rahayu Mas Dinos. Rahayu. Ini Mas, terkait kalian statement dari BMKG yang baru-baru ini Mas. BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwa akan terjadi badai La Nina. Ini kemungkinan besar menurut BMKG terjadi di akhir tahun 2021 menjelang tahun 2022 Mas Dinos. Dan ini menurut pandangan mata batin Mas Dinos, kejadian seperti ini apakah benar-benar terjadi? Monggo Mas. Terima kasih waktunya. Untuk masalah BMKG saya belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang. Pada intinya ya kita lebih waspada aja dengan segala kondisi alam yang sedang tidak menentu. Pada intinya ya, karena selamat atau tidak itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya, untuk mempersiapkan diri kita lebih mengolah diri, lebih mawas diri, lebih kuncinya itu kita ojo turu sore. Apa Mas? Jangan ojo turu sore, jangan tidur malam. Oh, jangan tidur. Maksudnya melek malam gitu loh, di atas jam 12 itu nyuwun karo Gusti. Mohon keselamatan, mohon perlindungan biar terbebas dari segala bencana. Itu nanti kalau kita mau mawas diri, merenungi diri, dan kurangi tindakan-tindakan negatif. Tindakan-tindakan negatif itu semacam kita lebih mengurangi mencaci orang, menilai orang. Jadi kita lebih ke internal aja. Jadi internal itu lebih mengoreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Introspeksi diri sendiri. Iya. Mas. Jadi lebih rendah hati lah. Jangan merasa aku merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, merasa kuasa, itu dihilangkan sifat-sifat seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan masalah itu ya. Jadi untuk pengawalan kan kuncinya itu kan alam itu, dengan adanya alam dengan keadaan alam itu kan Tuhan itu sedang mengingatkan kita. Nah, mengingatkan dengan cara apa? Ya kita harus istilahnya mengetahui jati diri kita lebih mawas diri. Nah, nanti saya jelaskan masalah spiritual. Nah, apa tuh spiritual kan gitu, banyak yang membahas orang yang membahas spiritual kan. Nah, spiritual itu tidak harus dikaitkan dengan hantu, tidak harus dikaitkan dengan klenik, tidak harus dikaitkan dengan goib dan gitu. Ini penjelasan saya kan sifatnya sifatnya lebih rasional, karena selama ini kan mungkin bagi pihak spiritualitas mungkin penjelasannya kan terlalu dominan ke irasional. Betul. Jadi kalau penjelasan secara irasional kan
untuk zaman sekarang itu tidak mudah dipahami, karena orang sekarang itu lebih ke rasional pemahamannya gitu kan, jadi mudah ditangkap. Jadi kalau spiritual dengan pemahaman irasional itu metode lama. Nah, ini nanti saya mengupas ajaran kuno yang saya beri metode baru, jadi lebih dominan ke rasional. Intinya ini saya perjelaskan masalah spiritual ya. Spiritual kan diambil dari kata spirit dan aktual. Nah, spirit itu adalah membangkitkan jiwa atau membangun jiwa. Aktual itu kan sebenarnya atau sejati. Jadi membangkitkan atau membangunkan jiwa kita untuk menemukan jati diri. Itulah spiritual. Tapi pada misalkan orang spiritual larinya ke gaib, itu sudah istilahnya nilai plus. Otomatis orang kalau meningkatkan spiritual pasti akan mengetahui hal yang sifatnya maya. Ya, dikatakan maya itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh lahir, kan gitu. Nah, kita bisa menjangkaunya dengan batin, kan gitu. Makanya di dalam spiritual, apa tujuannya spiritual? Nah, itu spiritual itu kan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, untuk menambah keseimbangan diri, jadi agar kita kondisi lebih tenang dalam menghadapi hidup, tidak mudah galau kan, tidak mudah susah, tidak mudah terlalu senang kan gitu. Sebenarnya nah, ada keseimbangan, kedamaian. Nah, ada 3 afirmasi dalam spiritual, yaitu afirmasi rileks, afirmasi tenang, afirmasi damai. Nah, afirmasi rileks itu kita membawa diri kita pada kondisi tidur tapi sadar. Dalam arti kita melepas ketegangan-ketegangan otot dan saraf kita. Karena apa? Hidup kita kan tidak lepas dari sifat keduniawian kan. Nah, keduniaan itu kan seorang orang jadi berpikir, ya kan, harus membawa perasaan. Nah, itu kan membuat otot saraf kita kan ada ketegangan, pergerakan jantung juga lebih cepat, tidak stabil. Nah, itu fungsinya spiritual. Kita menata relaksasi kan. Nah, itu relaksasi untuk istilahnya rileks kita lebih slow gitu kan. Nah, terus kemudian kalau kita sudah slow, kita melatih ketenangan. Jadi tenang itu dalam arti yaitu tadi, dalam kondisi apapun kita nggak mudah kaget. Istilah dalam orang Jawa kan ojo kagetan, ojo gumunan kan, ngono loh. Dalam kondisi seimbang, stabil, jadi ono terpaan angin, badai apapun kita tenang. Jadi nek misalnya kayak ono bencana, kita jangan terlalu kaget gitu loh. Karena apa? Alam ini butuh keseimbangan. Nah, kita itu kan bagian dari alam itu juga. Nah, gitu. Makanya ketika manusia ada guncangan itu membuat keyakinan seseorang itu melemah. Itu. Ini kan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang tetap madep, tetap menep lan mantep, yang saya jelaskan di video sebelumnya itu. Nah, itu ketenangan itu ya melatih itu tadi biar kita kondisi tenang. Kemudian afirmasi damai. Kalau kita sudah tenang, kita menemukan kedamaian gitu. Jadi kedamaian itu di dalam hidup kita itu selalu terbawa dalam suasana yang indah. Orang nak keruwetan gitu kan, nggak ada perselisihan, nggak ada kebencian, ya kan, nggak ada sifat saling menyalahkan, adanya damai. Jadi menebar kasih, kedamaian kan menebar kasih.
Nah tadi kan sampai itu ya, ketenangan kan. Jadi afirmasi pertama relaksasi. Jadi afirmasi rileks, kedua afirmasi tenang, itu tahap-tahapnya seperti itu. Ketiga afirmasi damai. Jadi yang hasil akhir dari para pencari spiritual itu adalah kedamaian. Nah gitu. Kalau ada orang yang dibilang mempelajari atau mumpuni sebuah spiritual masih terombang-ambing dengan keadaan, cik kagetan, cik gumunan, masih istilahnya sifatnya itu apa ya, perkataan kita masih membawakan perasaan pada hati seseorang, itu belum sepenuhnya spiritualitas. Karena yang spiritualitas itu kita lebih bisa membawakan diri pada bagaimana kita menghargai seseorang, kita menghormati seseorang, dan gitu. Menguripkan sih digulai lah tentrem. Benar-benar. Iya mas. Kalau mencapai spiritualitas itu tadi, pripun? Nah itu kan ada dua. Itu kita dengan melatih keheningan. Keheningan itu menata diri, sekop batin, kan gitu. Kita lebih rendah hati, lebih menatap diri, lebih mawas diri. Jadi mawas diri itu kita lebih memahami diri kita sendiri. Kedua memahami orang lain. Gitu. Kalau kita bisa memahami perasaan orang lain kan iso nepake karo awake dhewe. Kan gitu. Jadi kasih sayang lah yang intinya. Karena dunia ini yang diperlukan adalah kasih sayang. Karena 90% manusia di dunia ini telah kehilangan rasa kasih itu. Semata-mata kasih tapi hanya suatu untuk keegoan pada diri sendiri. Jadi kasih itu ada pamrih gitu loh. Tapi kasih yang sifatnya berbagi, kita saling hidup dalam kebersamaan itu kan wis langka sekarang. Nah untuk melatih pencapaian itu pripun pelakunya? Itu tadi kita dengan yoga, dengan meditasi, yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kita melatih ketenangan, relaksasi tadi kita melepas segala sifat-sifat keduniawian. Jadi di kerep-kerep melek beginilah. Nanti kan meditasi yang iso loh ya. Kalau mau loh ya. Itu setiap jam 12 ke atas mandi. Karena unsur air itu membawakan sifat memberikan energi. Jadi sifatnya penetralisir. Mandi itu penting loh di malam hari. Semua air atau gimana? Air. Ya air mandi biasa itu. Air mengalir atau Air mengalir boleh, air kamar mandi juga boleh, bebas. Yang penting mandi bersih. Kondisi kita bersih. Kan kalau kita bersih kan pori-pori kita kan terbuka, tidak tertutup oleh namanya minyak. Karena energi masuk itu bisa melalui pori-pori juga. Tertutup oleh minyak itu tadi. Iya. Mandi. Terus jadi habis mandi kita lebih perenungan ya. Karo ngeti langit, cara Islami tafakur. Nah, jadi kita lebih mendekatkan dengan alam. Karo ini karo ngerokok sama lihat langit kan enak gitu kan. Habis itu kalau itu kan kondisinya rileks ya. Jadi kalau kita sudah merenungi, oh salahku apa ya, kurangku apa ya, itu yang namanya introspeksi diri, mawas diri, memahami diri kita sendiri. Koreksi lah intinya gitu ya. Nah itu setelah itu kita doa boleh, habis doa meditasi nanti kalau sudah taraf ke atas adalah melatih yoga. Itu penyatuan unsur cipta rasa karsa jiwa lan raga itu menyatu sinkron. Itu tahapnya sudah di atasnya meditasi sebenarnya kan gitu. Kalau kita sudah menyatukan 4 unsur dalam diri kita baru latih yoga. Karena yoga itu sifatnya keraga.
Raga. Ya, terhubung dengan raga. Jadi raga itu bergerak tanpa kita menggerakkan dengan pikiran, tapi sudah menggunakan hati nurani. Alam, sifat alam yang sifatnya manunggal dari 4 unsur alam itu tadi. Nanti tangan itu sogoyak, bergerak diri. Mohon maaf Mas Tinus, masalah meditasi ya. Kalau kita bilang yoga itu orang awam kan lebih identik fokusnya itu pada ajaran suatu religi, mungkin dari datanya dari India atau Hindu dan lain-lain. Nah itu seperti apa? Atau semua ajaran religi itu memiliki yoga tapi beda nama atau gimana itu? Karena nanti takutnya, wah ini kok mempelajari agama liya dan lain. Nah, banyak orang kan mengejas seperti itu. Kalau orang awam lah ya, mohon maaf. Ya itu kita Seperti apa? intinya nggak usah terpengaruh paham sana paham sini. Ya intinya kita membangun suatu sifat karena alam ini akan dinetralisir, dimurnikan kembali, dan ajaran itu akan dimurnikan juga. Gitu ya. Jadi sifatnya kembali pada kemurnian. Kemurnian itu sifatnya tidak diada-adakan, loh. Tapi benar-benar ada yang dinamakan sejati. Nah gitu. Iya. Soalnya banyak gini, banyak orang yang tidak mau mengakui gitu loh, ketika itu tidak dari golongan saya, meskipun toh itu benar. Nah itu cara menyikapi hal-hal semacam itu seperti apa gitu. Ya kita yang ngomong Jawa ki enek-enek anak orang yang seperti itu, kita hanya diam dan mengamati saja. Gitu ya. Gitu. Yang penting ya wis lah ben kono ngono ben ngono kan ngono. Up to you ya. Nah, gitu kita jadi hidup itu kok ndak kayak kita katut kegowo, malah pikiran kita terbawa negatif. Benar. Nah, Tersugesti gitu. ya. Nah, yang penting akhirnya nanti ujung-ujungnya kita menilai orang lain. Iya kan? Ngejas. Terus akhirnya lali cara ini menilai diri kita sendiri. Jadi ada 3 pemahaman dalam hidup ya, itu kalau saya ambil 3P. P pertama itu adalah pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang dialami dari segala perbuatan kita sehari-hari, itu pengalaman dari proses waktu ya. Kedua itu adalah pengamatan, sesuatu yang diamati dari 5 panca indera kita. Ya, kalau kita sudah mengamati dari pengalaman dan pengamatan itu, kayak wis paham, baru kita bisa menerapkan dalam diri kita. Syukur-syukur tinggu wong liya, kan gitu. Karena enaknya hidup itu saling berbagi, gitu. Dan bisa manfaat. Dan jangan sampai kalau sudah pintar, jangan merasa diri kita pintar, karena asalnya pintar yo di saka bodho kan gitu. Benar. Kita bisa menjadi kaya asalnya dari miskin kan gitu. Itu namanya wong Jawa ngarani wong ki ngrumangsani gitu. Oh gitu. Iya, kita menjadi besar asalnya dari kecil. Nggak mungkin tau tadi gede mesti tadi bayi sik tau. Kan gitu. Barang enek cah cilik ngene dilokke kuwi cah bayi kan. Enggak. Walaupun itu anak yang di usia muda, itu dihargai. Jadi sifat menghargai itu tidak pandang usia. Justru kita yang lebih tua dari, misalkan lebih muda, kita memberikan contoh yang baik dan memberikan dukungan yang baik. Benar. Itu Iya. itu yang namanya hamemayu hayuning sasono. Jadi kita lebih memberikan motivasi. Kalau kita sudah merasa pintar atau ya nggak merasa pintar, kalau kita sudah bisa memahami, kita memberikan motivasi yang tidak mengerti biar mengerti, ayo toh. Itu ada kebersamaan. Tapi nek rumah so pinter terjadi perselisihan. Nah dunia ini kan hancur-hancuran gara-gara itu kan. Nah ini mau sampai kapan gitu. Akhirnya apa? Alam yang bertindak karena sudah terlalu banyaknya sifat-sifat yang seperti itu. Nanti saya jelaskan, nanti saya hubungkan dengan kaitannya yang akhir zaman itu ada hubungannya dengan kisah wayang, yaitu Baratayuda Jaya Binangun. Jadi masalah itu nanti kalau kan manusia kan diberi 5 indera yang sudah bawaan dari lahir ya, perasa, penciuman, peraba, penglihatan, dan pendengaran. Nah, dengan kita bisa melatih spiritual itu, kita bisa
meningkatkan tingkat kefokusan dan kesadaran kita. Jadi tujuan spiritual kan di benak dhewe luwih fokus, Iya. luwih tenang, ya kan, luwih sadar. Lah kalau kita sudah menemukan pada titik, jadi setiap pendengaran itu punya cakra, penglihatan itu punya titik kefokusannya disebut cakra, penciuman juga, perasa juga, akhirnya menjadi satu. Nah itu yang dinamakan cakra, gitu kan. Nah cakra ini bila dilatih terus menerus, akhirnya orang cenderung mempunyai indera keenam. Nah makanya orang spiritual itu membangun diri, membangun apa namanya potensi yang ada di dalam diri, yaitu jiwa kita, roh kita. Akhirnya orang cenderung mesti mengkait-kaitkan dengan gaib. Padahal fungsi utama kan kita hanya untuk mencari ketentraman. Benar. Iya. Berarti garis besarnya indera keenam itu bisa dipelajari Mas ya? Indera keenam itu sifatnya horizontal. Horizontal ya. Ya, horizontal itu lingkup bumi. Iya. Jadi macam-macam, bisa menerawang, akhirnya bisa pengobatan, macam-macam. Itu indera keenam. Bisa ketemu leluhur itu, bisa ketemu siapa yang nggak kelihatan, leluhur kita, mbah-mbah kita bisa telusuri. Nah nanti diolah lagi terus cakra kita. Cakra kita diolah di 4 unsur yang ada di dalam diri kita itu kan unsur air, tanah, bumi, angin. Itu disatukan menyawiji menjadi satu unsur yang menyatu membentuk cakra. Sing diarani sedulur papat kali mau pancer lah tengah toh. Dan itu membentuk suatu cakra itu kan. Nah, cakra itu semakin fokus, semakin lembut. Semakin lembut sampai kita tidak terikat oleh jarak, ruang dan waktu. Nah, ketika orang sudah tidak terikat dengan jarak, ruang dan waktu, kita menembus yang namanya indera ketujuh. Apa artinya indera ketujuh? Indera ketujuh sifatnya vertikal, Mas. Vertikal ya. Vertikal itu tembus ning luar angkasa. Jadi kalau indera keenam itu masih lingkup Ibu Pertiwi. Yeah. Kalau indera ketujuh sudah masuk ke lingkup ruang Bapak Angkasa. Yeah. Jadi nanti bisa melihat kehidupan di luar sana. Misalkan bisa ketemu dewa, bisa ketemu gaib-gaib yang ada di atas sana. Sampai yang namanya nanti saya ceritakan masalah Dewa Ruci. Yeah. Nah itu tingkatan sudah mencapai indera ketujuh. Saya menjelaskan ini bukan berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya alami ya. Jadi bukan sesuatu tembung jari ini kan gitu. Yeah. Jadi memang benar-benar saya alami. Karena saya perjalanan proses spiritual ini sudah sekitar 25 tahun. 25 tahun. Jadi kabeh laku iki lakoni kanthi laku ya. Iya. Lekasnya lawan kas. Orang iso langsung jeruk, nggak bisa. Berarti 25 tahun itu baru mencapai titik sekarang ini ya? Kalau indera ketujuh saya sudah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Oh, udah lewat berarti. Luar biasa. Iya. Mas, apakah semua orang bisa Mas? Bisa. Membuka indera ketujuh itu bisa? Tergantung kita telaten apa enggak. Itu. Semua orang bisa. Dan genetika juga pengaruh. Pengaruhnya apa cepat dan enggaknya. Karena misalkan eyang-eyang kita dulu, mungkin eyang kita dulu guntur tapane banter kan gitu, istilahnya pertapa lah, orang hebat mungkin kan. Itu lebih gampang, lebih mudah untuk memahami. Jadi tingkat IQ-nya lebih tinggi. Karena spiritualitas itu juga meningkatkan tingkat IQ. Berarti faktor X itu penting juga. Faktor X penting. Terus ini Mas Kinus, keistimewaannya orang kalau sudah mencapai dan membuka indera ketujuh itu apa saja Mas? Kita bisa tahu kebiaring jagat. Nanti saya jelaskan ya, nanti yang dinamakan inti maya atau inti semesta. Ini sebenarnya
ilmu kerahasiaan Tuhan. Oh iya, iya. Diarani ilmu wadining bumi kang sinengker. Jadi ilmu rahasia dari segala rahasia. Itu alam semesta ini punya pusat yang namanya inti maya, pusat semesta. Itu yang nama jagat langgeng, kan gitu. Nah, nanti saya ceritakan, saya gambarkan. Jadi ini saya menggambarkan, ini saya menerangkan apa yang saya lihat. Jadi indera ketujuh. Bentar. Nah, ini jalan bentuknya seperti cakra. Ini jagat langgeng namanya. Jagat langgeng. Iya. Sukmo langgeng atau maha sempurna. Itu bentuknya seperti cakra. Jadi tahu pesawatnya alien yang kayak piring gitu. Ya bentuknya seperti itu, tapi gede. Nah, di tengah-tengahnya itu mengeluarkan yang namanya 8 penjuru mata angin. 8 penjuru mata angin. 8 penjuru mata angin ini yang menciptakan segala. Jadi sukmo kita tercipta itu kan nur cahyo yang dibilang. Nur cahyo ini kan sukmo. Keluar, seret turun ke bumi. Itu pancarannya. Jadi kita pancaran dari Tuhan yang ngejawantah. Nah, gitu. Nanti saya ceritakan ya, ini sing dinamakan kayugung susuing angin. Ini saya ceritakan satu aja ya. Nek diceritake siji kabeh iki iso 5 dino kan. Itu namanya ini 8 penjuru mata angin. Nek basa gaule iki black hole. Nah, lingkaran hitam. Nah, itu. Ini jadi saya gambarkan bentuknya seperti kan, gambare rapat, maksudnya rasa sesuai lah sing pokoke tak ora-ora. Nah, ini kita namanya sukmo langgeng. Sukmo langgeng itu ya maha sempurna itu. Dia berputar kayak cakra. Ini menghasilkan 8 penjuru mata angin. Nah, salah satu ini mengeluarkan yang mana nur cahyo. Ini namanya sukmo, pertama sukmo langgeng lah. Ketika bapak ibu jenengan, sederunge jenengan urung dadi jenengan kan ngono lho. Mas apa jenenge? Rosi. Ya sebelum jadi Mas Rosi. Jadi misalkan ini adalah ibu bapak iki urung ketemu jodohnya ya ceritanya. Nah, manakala dia menemukan jodohnya, itu kayak ada ikatan yang tersembunyi ya, yang mungkin tidak disadari. Lah itu nanti bertemu toh. Nah, secara pandang itu ini sudah terrespon. Nah, ini terrespon itu mengeluarkan cahaya yang dinamakan nur cahyo. Serut berjalan. Itu singgah di mata bapak waktu pandangan pertama dengan ibu. Itu sudah ada respon. Iya, itu yang namanya sukmo. Kalau sudah nyawiji di mata bapak itu namanya sukmo jati. Yaitu yang namanya sukmo jati Dewa Ruci, Mas. Nah, Dewa Ruci apa sukmo jati. Lah ketika masuk ke akhirnya pacaran nih, masuk ke pelaminan, jadilah sukmo purbo. Jadi yang sukmo jati itu beralih ke sukmo purbo. Nah gitu. Nah setelah itu bapak sama ibu itu berhubungan intim, kan gitu. Berhubungan intim, akhirnya sing dijenengke sukmo wiseso. Nah itu sudah ayah-ayah kalau apa jenenge sperma. Lah itu sukmo wiseso itu kan direne banyu putih saka bapa, banyu abang saka biyu. Kapanjingnya nur cahyo. Kang manjing ana lintang juarawar kan ngono. Jadi lukat gaib kang manjing ana ning lintang juarawar, itu bahasa Jawa ini kan kayak gitu. Jadi ini dari pancaran sukmo nur cahyo iki mau lebu ke pangkonan ibu. Ya namanya darah. Nah itu tadi darah akhirnya bertemu yang namanya banyu abang. Yaitu ya nek diarani indung telur ya.
Iya. Yaitu bertemu terbentuklah roh. Tersentuh jadi sukmo, roh ini wadai sukmo. Kan gitu. Tanpa ada roh nggak ada sukma. Lah roh ki wadai apa? Enek nyawa. Lah nyawa ki wadai apa? 4 unsur alam yang ada di diri kita. Oh, berarti antara nyawa sama roh itu beda? Beda. Nyawa ki gini loh. Ini secara komputer ya. Listriknya. Nyawa itu listrik. Jadi kita dolanan HP. Iya. HP ki gambarnya sobah itu karena kita punya nyawa. Oh gitu. Karena apa? Itu mengandung listrik mulut darah itu pergerakan 4 unsur alam yang ada diri yang akhirnya terciptalah nyawa. Energi listrik yang ada dalam diri kita disebut nyawa. Itu bisa dibuktikan di jagat gede. Jagat gede kan itu hujan, pas waktu hujan. Yeah. Itu kan ada pergerakan angin, hujan, gravitasi bumi. Yeah. Akhirnya terbentuklah petir. Dan Karena gesekan itu ya. nah itu nyawa nih jagat itu petir ini mau. Itu ada energi listriknya yang kapasitasnya gede. Nah kita juga ada. Makanya di iso dolanan HP. Nalika wong wis karena ada pergerakan jantung ini kan ubah. Yeah. Antara ini banyu angin bumi gini yang ada dalam tubuh kita tuh ada aktivitas pergerakan. Yeah. Akhirnya terbentuklah energi listrik. Ya kaya pit motor kan gitu toh. Yeah. Sama aja ono oli ini, ono sekere kan gitu. Akhirnya pit motor iso muni. Yaitu sing diarani nyawa. Lah eneke nyawa kuwi akhirnya dienggo wadah roh. Roh ki apa to? Rasa. Jenengan misalnya, nah, di karet, di sini jenengan mangtung teli karet, sungguh kenceng, nganti sak jam, mbok telak renek rasane, Mati rasa. Mas. mati rasa, Karena tidak teraliri itu tadi ya. nah, kan nggak ada darahnya, Benar-benar. Berarti darah itu mengandung nah sel itu yang, listrik. nah indera pengerasa, indera penglihatan pendengaran kita bisa merasakan karena ada roh. Arah itu tadi. Nah, roh itu wadah ya nyawa kan gitu. Makanya ketika orang sekarat itu kan mesti dipancing nganggo alat listrik jedek. Oh iya. Jedek. Itu gue mancing, Mas. Jadi kaya pit motornya dipancing starter ben iso ngurup. Ya podo sistem kerjanya motor itu meniru sistem kerja manusia. Oke. Mas, bentar Mas Dinus. Iya. Tadi kan Mas Dinus bilang kalau antara roh dan nyawa itu kan beda. Nah ini kalau orang yang sudah meninggal Mas, antara roh dan nyawa itu Kalau bisa. meninggal nyawa itu sudah hilang. Sudah hilang. Karena sudah nggak ada pergerakan dari 4 unsur alam dalam diri manusia. berarti kalau gitu antara nyawa dan roh sudah bisa ya. Tapi kalau orang meninggal sukmo tetap bali. Tetap Karena bali. sukmo itu langgeng. Oh gitu. Itu. Nah, tapi kalau rohnya bisa nyawiji, rasa itu tadi darah gitu Mas. Iya. Kalau rasa itu darah sing kita bisa merasakan kan mergo ono darah lah Mas. Ini darani roh. Kalau kita rasa kita apik, perbuatan kita baik, roh itu akan menyawiji dengan sukmo. Kan gitu. Iya. Makanya naik ke surga. Berarti yang naik itu sukmo ya, yang lain Iya. kan sukmo. Tapi kalau perbuatan kita rasa kita gak baik, ini terpisah dengan sukmo. Akhirnya jadi kayak roh gentayangan kayak gitu. Jadi kayak nggak punya tempat. Sukmo ora duwe, raga wis ora eneng. Kan gitu. Akhirnya Berarti mati terlantar ya? penasaran. Terlantar. Nah, Iya. gitu. Mas, nah berarti kalau misalkan gini Mas, kalau kan ada istilah reinkarnasi. Jadi kalau kan si A ini reinkarnasinya dari yang mbah atau yang dulu Mas. Berarti yang reinkarnasi yang masuk ke dalam jasad orang itu sukmanya atau rohnya Mas? Genetika. Nah, ini ada lagi jiwa. Jiwa itu pancaran. Oh, gitu. Jadi
sukma yang yang menyatu dalam wujud wadat raga, dan terbentuknya nyawa, terbentuknya roh, dan dari kesatuan dari unsur-unsur ini terbentuk pancaran. Nah, pancaran itu membentuk jiwa. Yang diarani jiwa ini. Jadi rasa, ketika rasa ini kolaborasi antara rasa roh dengan nyawa ini, karena saking hebatnya ya, itu bisa berarti ibaratnya ini dari kolaborasi unsur-unsur ini menjadi satu, itu berarti mata air. Lah jiwa ini pancurane ibarat matahari, matahari ini iki pancarane ibarat mata air, pancurane jiwa itu pancurane kan gitu. Lah pancurane itu bisa mencari genetik yang pas, akhirnya turun. Nah jiwa itu diarani bahasa anu ion. Bahasa ilmiah ion Mas. Makanya ketika di tempat-tempat gaib, jenengan mang foto pakai kamera, pakai belit itu loh, pakai LED, selap, nanti ketangkep ada wujud gaib-gaib itu, kayak ion. Itu jiwa-jiwa masa lampau yang belum mendapatkan tempat. Itu sebenarnya berarti itu jiwa ya, bukan sekedar pantulan cahaya. Bukan jiwa itu. Kalau bahasannya ion Mas. Ops ya. Ops, nah ops. Bahasa kerennya itu ops. Nah itu, karena lebih rasional itu kan. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang sekarang kan pada bingung gimana atau spiritual itu. Nah ini yang saya jelaskan itu lebih rasional, lebih mudah dipahami pada kalangan di zaman now, zaman sekarang, zaman saiki nek dijelaskan masalah langsung babakan metode lama nggak bakal gaduh Mas. Kan tujuan kita kan berbagi ben ayo bareng-bareng, ibarat gini loh, alam semesta jenengan itu bagian dari saya yang terpisah sebenarnya. Kita tuh bagian satu alam semesta sebenarnya yang terpisah-pisah. Nah makanya dibutuhkan apa? Kedamaian, ketentraman, kebersamaan, bahwa kita itu adalah sebenarnya satu yang terpisah. Nah yang terpisah ini bagaimana bisa menjadi? Nah itu fungsinya kedamaian. Makanya sumben di peradaban baru itu terciptalah kehidupan yang penuh kedamaian. Dulu karepe ngono, karepe alam ki ngono. Nek jek gontok-gontokan, jek perselisihan, jek padha golek bener, padha ngaku, padha golek pinter, padha rumangsa apik, terus piye kan gitu. Mau sampai kapan kan gitu. Nah ini alam bertindak dengan gejolak-gejolak alam itu secara nggak langsung itu adalah mengingatkan elingo to kan gitu loh. Kue kita gawe, kue iki bagian saka aku nih kok malah dadi kaya ngono kan ngono. Jadi kita gini pun soal peradaban baru dengan mau kan mengucapkan tentang ini saya ceritakan ini dulu, saya selesaikan dulu. Belum ya? Sekarang gini, kenapa di bumi ini ada kehidupan tidak seperti kok di planet-planet lain tuh nggak ada kehidupan seperti di bumi. Kenapa Mas? Jadi Nah ini jawabannya adalah hasta brata. hasta berada. Banyak orang yang menyangkutkan hasta brata ini sifatnya ini itu memang wong dhisik kan wong iso apa senengane otak-atik gathuk ya. Oke. Tapi saya ambil ilmu ilmiahnya dari pemahaman. Jadi fungsi ini yang dituju iso golek ngono ki Mas. Jadi merangkum dari sifat-sifat yang sifatnya real, rasional, bukan irasional. Iya, iya. Jadi rasional. Jadi 8 hasta itu 8. Hasta kelak 8 toh. Oke. Broto kayak laku. Laku itu kan berarti laku itu ada pergerakan atau aktivitas. Lah 8 itu apa? Siji Suryo itu matahari. Nah, Ya kan? ya. Condro itu bulan. Kartiko itu bintang. Angkasa itu langit. Nah, Iya toh? iya. Maruta itu banyu. Dahono itu geni. Terus bumi ini lemah. Terus angin
maruta ki angin bayu ki banyu kan gitu. Dari 8 Tuhan itu memberi kelengkapan dari 8 elemen alam semesta ini, maka terbentuklah kehidupan karena ada pergerakan dari 8 unsur. Makanya kan Apa yang disebut tata surya ini? makanya kan di planet lain nggak ada. Di bumi ada banyu enek, bumi apa? Lah, sifatnya Durna ini apa? Lah ego. Sifat angkara, ego yang terlalu berlebihan. Merasa aku, rumangsa pinter, pinter menguraikan kata-kata, pinter memberikan nasihat. Kadang tingkah lakunya membuat Pandawa itu terkesima oleh kata-katanya itu. Tapi kata-katanya itu tidak bisa diterapkan dalam kenyataan. Itu sifatnya Durna. Dan itu kalau sifatnya Sengkuni kan sifatnya lembut, orangnya sopan, iya kan? Tapi licik banget. Tapi dibalik kelembutan dan itu punya siasat yang tidak baik. Dia suka memberikan api-api pada Kurawa biar benci dengan Pandawa. Jadi senengannya mancing-mancing. Kita halus, ini omongan ini mancing marake kemrokan, marake wong anyel karo liyane. Nah itu bahayanya kan gitu. Provokator. Ning kesannya orang provokator. Dengan kemasan yang santun. Itu hati-hati. Makanya yang sekarang itu kan di podo karo yang Baratayuda yang kita jalani itu kan sekarang ini. Pada saat ini ya. Itu wayang itu kan penggambaran sebenarnya kan. Gambaran. Nah, itu jadi kehidup di wayang itu sok bakal iki digambarkan ning wayang. Kayak gitu. Lah, senjatane Sengkuni karo Durna apa? Mulut ya. Lek lambe to ya. Senjata sing paling pamungkas ya lambe. Bali ning lambe meneh to. Iya. Nah, ada titik temunya. Gitu. Sing dadi permasalahan ning kene iki mula diarani gegering jagat iki perkarane saka lambe, Mas. Angkara murka, mergo apa? Lambe kuwi mau kedunungan angkara murka. Sifat ego dan nafsu. Ayo ngono. Nah, dadi wis ketemu to kecandhaane. Ha to? Nggih. Mura donya iki kebak angkara murka lak mergo kuwi. Mergo enek ego karo nafsu. Nafsu di implementasikan dalam bentuk mulut, omongan. Iki sing medeni, Mas. Ya to. Jenengan ngomong ning kene dolan ning kono, niku ning kono kancoke ngomong ngene-ngene. Iso dadi rame kok. Ngono. Segala pemerintahan ataupun hingga rakyat kecil perkorane lak mung cangkem kan gitu. Nah, makanya hati-hati. Nah, makanya perlunya spiritual itu ben ora kegugu kaya ngono kuwi, ben ora kagetan ya ora gunungan yang ngono. Tuh. Jadi Baratayuda kenapa to dadak gegering donya iki mergo apa ya mergo kebak angkara murka. Angkara murka disimpulke Sengkuni karo Durna. Ya kenyataan ya gitu kan. Saiki akeh wong pinter padha keminter. Iya to, Mas. Pinter menilai uang nih nggak pinter menilai awake dhewe. Jadi kuncinya itu kita lebih mawas diri. Ngulat sarira sing paling tingkatan dhuwur sing tak jelasin ngulat sarira. Nek jik nanding sarira, jik ngukur sarira berarti tingkat spiritualnya. Nah, itu yang namanya tahap kualitas diri. Jadi nek wong orang yang punya kualitas diri itu tadi ya wongnya wis bisa memahami orang lain, bisa memahami diri hingga kita menemukan identitas diri kita sendiri. Nah, itu lebih mempersiapkan diri. Ojo adoh karo alam lah. Tahu maksudnya?
yang saya jelaskan awal tadi loh. Iya, Kita harus menyatu diri dengan alam. Nyawiji. Kudu duwe rasa sifat asih. Kedamaian. Kasih yo karo kewan, karo tumbuhan. Tumbuhan iki yo pengen urip, Mas. Bener. Aja disiak-siake. Nek resik-resik suket ora apa-apa. Nek tanduran dijebol yen iso ditandur meneh, aja dikuak. Mbah didekok ngendi kuwi rasa kasih sayang kita bahwa kita Gusti Allah kuwi ndadekke kuwi dari wong angel apa iso gawe menungso. Kan gitu to. Iya. Nek arep dimasak dipangan ora apa-apa. Monggo. Tapi nek dijabut diguak aja. Jangan menyia-nyiakan lah. Ya itu walaupun tumbuhan loh, Mas. Belum yang lain. Itu rasa asyake dhewe. Nurani. Kan gitu. Seharusnya manusia punya nurani yang selaras dengan alam. Bener. Nek dhewe rasa selaras, ya wis kesapu, Mas. Berarti itu menjadi hal yang penting ya ketika kita bisa saling mencintai. Kunci utama itu. menyayangi gitu loh. Itu diarani hamemayu hamning bawono. Itu. Minta saya jelaskan nanti soal hamemayu nanti. Siap. Jadi saya teruskan. Jadi dengan adanya perpindahan magnet kutub tradis sebenarnya pindah ning belahan khatulistiwa sebagian utara dhewe. Kan gitu. Karena perputaran yang Nah, terus akhirnya kutub Antartika pecah, biar, iya kan, mencair. Terjadilah global warming, pemanasan global. Itu untuk pemulihan itu selama 3 tahun. Oke, wong kaliran, Mas. krisis pangan ya. Iya. Karena terutama adalah air. Akhirnya apa? Manusia kan sudah semena-mena dengan alam. Air diregeti, ora diopeni, mungkin direget-regeti tok. Iya. Pada akhirnya yang menjadi sangat penting bagi kehidupan dia atau manusia. Akhirnya dibutuhke. Sing dhisik sing diguwak dadi digolek. Gitu ya. Mergane apa? Saiki sing digoleki mung duit. Ning ora peduli dengan alam. Iya. Sok mben duit ora guna, sing digoleki urip-uripe apa saka banyu. Ya, gitu. Ini diarani alam murka ya kuwi ya, Mas. Iya benar. Mas, untuk kejadian tadi itu kira-kira sampai berapa lama, Mas? Ya itu kan 3 tahun nanti kan. Ya itu untuk memulihkan menjadi gunung es. Itu kan perputaran bumi. Jenengan tahu nggak wong gawe es puter? Iya. Es puter kayak dibengkit terus saya jadi membeku toh. Nah itu prosesnya seperti itu. Jadi kutub itu akan membentuk es lagi butuh membentuk gunung es tadi butuh waktu 3 tahun. Karena perputaran bumi akhirnya menghasilkan gunung es. Kan gitu. Kenapa harus 3 tahun, Mas? Kok nggak 1 tahun? Lah itu mah prosesnya yang ora iso cepet langsung dadi kan ora mungkin to, Mas. Mungkin Mas. Nah, wong guys, es campur apa es puter direwangi ya to, suwe banget tok. Apa meneh bumi kan ngono lho. Itu. Jadi perputaran akhirnya membeku adem meneh. Tapi dengan adanya siklus itu terjadilah virus. Nggak tahu virus saya nggak berani jelaskan ya. Yang pasti ada virus yang akan datang setelah pergantian COVID siklus. gitu Ya enggak, maksudnya setelah setelah perputaran kan pertama kan ini perpindahan kutub. Akhirnya laut biar dan gunung es pecah. menjadi pergolakan. Akhirnya tertimbullah global warming, pemanasan global. Ya toh. Untuk butuh itu waktu mungkin 3 tahun. Nah, dengan kembalinya itu terdapat perubahan siklus yang menyebabkan banyak penyakit. Dan gitu. Makanya dibilang wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Itu artinya ya wong Jawa tak hitung sak Asia Tenggara gitu aja ya. Iya. Jadi artinya Jawa kari separo ki 50%. Cina Londo kari sak judu ki 2%. Sisane lho. Jadi Jawa termasuk seras Jawa yang kabeh Asia Tenggara itu sisa 50%. Dan non Jawa
ya termasuk Cina Londo wong dhisik kan nek wong nggih ramalan kan ngertine Cina karo Londo. Padahal ibu Amerika, mbuh pokoke Londo kan ngono wong dhisik kan ngono. Nek wong ketoke sipit mbuh Jepang mbuh Korea diarani Cina kan ngono wong dhisik kan ngono ngertine. Iki kan sing gawe yang Ronggo Warsito to nggih ramalan. Ketika dhisik kan Cina karo Londo kan ngono. Nah, dari total non Jawa iki mau sing di non Jawa itu gari 2%. Nah, di total dari jumlah 50% nih wong Jawa, ras Jawa sama sisanya 2% dari total Cina Londo, di total dikumulatif jadi 5% dari seluruh dunia. Mulai diarani Pandhawa piro, Mas? 5. Kurawa? Piro, Bro? 100. 100 to? Nggih. Sing 100 neng perang Bratayuda kelak entek to. Sisane 5. Berarti tersisa 5%. Kan cocok. Ini ilmu logika dengan sejarah saya gabungkan jadi satu. Nyambung ya gitu ya. Jadi saya dengan pengamatan juga kan gitu. Temune mula diarani wong Jawa dhisik ngarani sok ben iki jagat gari wong sak proliman. Proliman lak 5% dari keseluruhan kuwi. Jadi 5% kuwi sing 50% wong ras Jawa. Sing 2% kuwi. Jadi 2% karo 50% kuwi digabungke nek secara keseluruhan kumulatif dunia itu 5%. Bayangkan. Nek dhewe sik slamet. Sik maksudnya beruntung ngono lho. Ora akeh kebane saiki 2% wong sak jagat. Ya akeh lho ya. Anu ngono lho. Ning 50% ya Jawa ya piro kan mung ini kan beruntung banget iki. Liyane berarti rek 2% sak negarane piro. Makane tersisa 2%. Akhirnya gak ibarate sing 2% iki ora ndek bapak, ora ndek ibu. Ibarate kelangan Pak Mbok. Akhirnya apa? Gandul ning Nusantara. Jadi sok ben iki melu gabung Nusantara Jaya. Karena apa? Dengan adanya perubahan pergantian alam. Jawa iki sini jerone emas tok, Mas. Jadi sok ben nek mau selamat nang kono ya. Zaman sok ben iku logam-logam mulia yang muncul dari dalam perut bumi. Apa yang menjadi indikasi bahwa perut bumi Pulau Jawa ini banyak emas? Nah, saya penglihatan saya seperti itu, Mas. Jadi kandungan emas di Pulau Jawa itu banyak karena apa? Secara vulkanis, pembekuan vulkanis itu bisa menciptakan atau bisa menjadikan pemadatan yang berbentuk logam mulia emas. Mergone mangane kan kita kan jalur vulkanis ya, yang diarani cincin Pasifik. Benar. Ring of Fire. Ring of Fire. Nah, daerah-daerah yang dilalui itu pasti menghasilkan emas banyak. Punya kandungan emas yang luar biasa. Nah, itu. Makanya Jawa iki diarani surga. Berlimpahan air, tanduran apa wae ana, Mineral, kewan apa enek ya toh. Jamu-jamuan segalanya apa. Makanya di sini itu gambaran surga. include jadi satu di Jawa ini. Ah, Terutama Nusantara lah intinya gitu. yang diarani Hastinapura iki lak ya Nusantara gitu Mas nek nggon wayang. Gitu ya. Ya itu jadi Pandhawa karo 5, Pandhawa 5 selamat, Kurawa 100 entek. Jadi perbandingannya kan 100:5 gari 5%. Kan ngono to. Sisane kan 5% sing 95% ludes. Kan gitu. Makanya kan ayo toh kita orang Nusantara, apalagi kita anak masih muda-muda, bangunkanlah jiwa kita, semangat kita untuk menemukan identitas diri kita. Karena apa? Zaman saiki kan mesti diburu seneng kok kan ngono to. Iya. Orang ngerti sih bakal arep enek apa kan. Makanya kan kerep-kerep melek bengi lek enek petunjuk. Petunjuk ya suka dhewe. Ya suka alam kan gitu. Jenenge petunjuk kan dari segala arah. Syarat dan cara untuk melek bengi itu apa Mas? Supaya bisa tahu hal-hal yang akan datang gitu. Ya sing penting kita wening. Jadi niatnya itu bener-bener tulus ora pamrih loh Mas. Bener-bener kita ngrasa rumangsa aku iki diurip ning jagat iki dikeki banyu, dikeki mangan.
bektiku karo alam ki apa. Aku tak tunjukke, aku ben ana perenungan ning awakku, apa to kekuranganku selama iki. Dengan perenungan gitu. Usahakan mandi. Mandi setelah jam 12 malam itu. Mandi itu bagus, itu meningkatkan ion dalam tubuh. Jadi energinya dhewe iki iso terbangun, nyawane dhewe iki iso, kan air itu kan bisa menimbulkan tegangan elektrik, Mas. Berarti selama Tenang. ini kita salah persepsi, Mas, karena ada mitos karena gini, ketika kita mandi di malam hari akan menimbulkan asam urat dan lain sebagainya, itu jadi mitos itu ya? Itu kalau di bawah jam 10. Oh gitu. Itu karena pergantian siklus, Mas, dari siang dan malam ke malam, kan gitu. Pergantian siklus dari panas ke dingin. Jam-jam sekitar jam 4 teko jam 9 mungkin adus ini kadang rada meriang karena badan itu belum menyesuaikan. Tapi kalau jam 12 ke atas kan kita sudah sesuai dengan suhu, kita mandi seger itu, dan itu bisa meningkatkan energi elektrik dalam diri kita. Akhirnya ion-ion kita kan Terbentuk. aktif. Nah, dari ion-ion aktif itu bisa mengaktifkan sel yang pasif. Kan di dalam tubuh kita tuh banyak sel yang aktif kan berpiro anu. Nah, sel-sel yang pasif itu dengan adanya energi yang masuk itu akan teraktifkan. Nah, orang dengan meningkatnya sel-sel yang dalam tubuh itu meningkatkan frekuensi ya, Mas. Jadi yang namanya peningkatan indera itu sebenarnya peningkatan frekuensi. Gelombang frekuensi peningkatan pendengaran kita bisa menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh frekuensi sebelumnya. Jadi makanya kayak kira anjing itu loh, kan sudah dibuat sedemikian rupa dengan frekuensi lebih tinggi dari manusia, tapi kewan kan ora iso berkembang sak mono terus kan. Tapi kalau manusia bisa dikembangkan, sempurnanya manusia kan di situ. Misalkan anjing itu, misalkan ini pemiliknya anjing ya, mau datang jarak 500 meter itu dia sudah tahu itu anjing, instingnya kuat. Nah, kita bisa seperti anjing itu kalau kita bisa mengolah sel-sel pasif kita dengan meningkatkan tadi mandi itu kan iki iso nggo merangsang atau menimbulkan meningkatkan energi kelistrikan nyawa lah biarang. Mempertajam ya. Nah, nyawa ki iso meningkatkan ion mau, Mas. Darah, kondisi peredaran darah juga bagus. Jadi kan nyawa ki sing nggerakake jantung. Organ-organ tubuh kita itu iso gerak ya. Sing nggerakake nyawa ki karena terjadinya pergesek aktivitas 4 unsur alam dalam tubuh kita, banyu, bumi, angin, geni. Iya toh? Akhirnya sel-sel yang pasif jadi aktif kan gitu.